Evaluasi Shin Tae-yong dan kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dukungan dan proses yang perlu dihargai. Bagi netizen Indonesia yang seringkali menghujat setelah kegagalan, saya ingin mengingatkan bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari proses yang harus dihargai. Setiap tim, termasuk Timnas Indonesia, berjuang keras untuk meraih hasil terbaik, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai supporter, kita seharusnya memberikan kritik yang konstruktif dan mendukung tim dengan positif, bukan sekadar menghujat. Kritik yang membangun dapat memberikan motivasi untuk perbaikan, sementara hujatan hanya akan menurunkan semangat. Selain itu, kita juga perlu bersabar dalam melihat proses pembentukan tim, terutama yang dihuni oleh banyak pemain muda. Dukungan dan kesabaran dari netizen sangat penting agar tim dapat berkembang lebih baik di masa depan. Mari kita refleksikan diri sebagai supporter yang bijak, mampu memahami bahwa dalam setiap kompetisi, baik individu maupun tim, pasti ada naik turunnya. Dengan begitu, kita dapat memberikan dukungan yang lebih bermakna dan membawa Timnas Indonesia ke prestasi yang lebih tinggi. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, evaluasi menanti di balik harapan yang pudar. Piala AFF 2024 menyisakan luka bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Dengan hasil yang mengecewakan, Timnas Indonesia gagal total setelah tidak berhasil lolos dari fase grup. Harapan untuk melangkah jauh di turnamen yang kerap menjadi ajang prestisius di kawasan Asia Tenggara ini pun kandas, terutama setelah kalah 0-1 dari Filipina pada pertandingan penentuan yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 21 Desember 2024. Kekalahan itu seakan mengonfirmasi kekecewaan para pendukung timnas yang menaruh harapan besar pada skuad Garuda di turnamen kali ini. Tidak hanya supporter, pengurus PSSI pun merasa kecewa karena target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sejak awal mengungkapkan ekspektasi tinggi terhadap performa tim, kini terpaksa menerima kenyataan pahit. Erick Thohir, evaluasi diperlukan. Dalam keterangannya pasca kekalahan, Erick Thohir mengungkapkan rasa kecewanya, namun juga memberikan penekanan bahwa kegagalan ini harus dijadikan sebagai pelajaran berharga. Menurutnya, meski skuad Indonesia mayoritas dihuni pemain muda dengan usia rata-rata di bawah 22 tahun, hal itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk gagal mencapai babak semifinal. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, menang lawan Laos, dan menang lawan Filipina, ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Minggu, 22 Desember 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa ekspektasi PSSI sangat jelas, minimal lolos ke semifinal. Jika kegagalan terjadi setelah berjuang keras hingga babak tersebut, ia menganggapnya masih wajar. Namun, kegagalan untuk menembus fase tersebut setelah berbagai persiapan dan optimisme yang dibangun jelas jauh dari harapan. Kalau kalah lawan Vietnam ya wajar tim muda. Kalau nanti kita sudah berikan terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa, tapi kita sudah berjuang beri yang terbaik, lanjutnya. Kegagalan ini tentu menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi PSSI. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF, ungkap Erick, menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan terhadap tim pelatih dan pemain. Penyebab kegagalan dan harapan ke depan. Laga melawan Filipina menjadi penentu nasib Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong, yang sempat menunjukkan peningkatan permainan pada paruh kedua babak pertama, harus kehilangan kekuatan akibat kartu merah yang diterima oleh kapten tim, Muhammad Ferrari, pada menit ke-42. Ferrari terprovokasi dan terpaksa keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat insiden dengan pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Keputusan ini meruntuhkan peluang Indonesia untuk membalikan keadaan. Meski Timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaik seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam dalam starting 11, permainan yang masih belum matang di babak pertama, serta ketidaksiapan menghadapi tekanan dalam laga penentuan, menjadi faktor utama yang membuat Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya. Erick Thohir berharap kegagalan ini tidak menghalangi perkembangan pemain muda yang ada.
pemain yang ada saat ini harus bisa terus berkembang. Terutama dalam mempersiapkan diri untuk SEA Games 2025, yang menjadi salah satu target besar timnas Indonesia, ujarnya. SEA Games 2025 diharapkan menjadi ajang bagi Indonesia untuk mempertahankan medali emas, dan Erik menegaskan bahwa kegagalan ini harus dijadikan bahan evaluasi besar-besaran, baik untuk pemain, pelatih, maupun pengurus PSSI. Langkah PSSI ke depan. PSSI, yang selama ini terus berusaha memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, kini menghadapi tantangan besar. Evaluasi yang cepat dan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak terulang di masa depan. Waktunya masih cukup. Setahun lagi. Jadi berbenahlah, terutama pelatih juga harus evaluasi, tegas Erick Thohir. Di luar kekecewaan, kegagalan ini juga bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk melakukan introspeksi diri. PSSI harus mengambil langkah konkret dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental pemain. Selain itu, peran pelatih Shin Tae-yong pun harus dipertimbangkan, apakah strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan potensi tim atau ada faktor lain yang perlu diperbaiki. Sebagai catatan, keberhasilan di ajang internasional seperti Piala AFF memang menjadi salah satu tolak ukur bagi perkembangan tim nasional. Namun, fokus utama saat ini adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, dengan SEA Games 2025 sebagai target utama. Jika evaluasi menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki potensi untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi dalam jangka panjang, PSSI mungkin akan memberinya kesempatan untuk melanjutkan tugasnya, terutama dengan target besar di SEA Games 2025. Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan diperlukan untuk meningkatkan performa tim dalam jangka pendek, pemecatan pun bisa saja terjadi. Keputusan mengenai nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia setelah kegagalan di Piala AFF 2024 tergantung pada hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI. Meskipun ada kekecewaan atas kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal, beberapa faktor harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong. Kemungkinan Shin Tae-yong bertahan. 1. Pembangunan tim muda. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain muda, dengan mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Shin Tae-yong telah menunjukkan komitmen dalam membangun tim jangka panjang, dan kegagalan di Piala AFF bisa dianggap sebagai bagian dari proses tersebut. Evaluasi mungkin akan menilai apakah hasil buruk tersebut bisa diterima mengingat usia muda pemain dan target jangka panjang, seperti SEA Games 2025. 2. Dukungan dari PSSI. PSSI mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan lebih lanjut kepada Shin Tae-yong, mengingat program pengembangan jangka panjang yang telah dimulai. Shin Tae-yong juga memiliki pengalaman di level internasional, yang menjadi nilai tambah meskipun hasil di Piala AFF tidak sesuai harapan. 3. Kebijakan PSSI yang fokus pada pembinaan. Jika PSSI menilai bahwa Shin Tae-yong tetap merupakan pelatih yang tepat untuk membangun skuad masa depan Indonesia, mereka bisa memilih untuk memberinya kesempatan lebih lanjut. Ini akan memberikan stabilitas tim, yang sangat penting dalam pembangunan tim nasional. Kemungkinan Shin Tae-yong dipecat. 1. Kegagalan di Piala AFF. Meskipun alasan usia muda pemain menjadi faktor, kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal, setelah persiapan yang cukup dan ekspektasi yang tinggi, bisa menjadi alasan kuat bagi PSSI untuk mempertimbangkan pemecatan. Jika evaluasi menemukan bahwa pelatih tidak mampu membawa tim ke level yang diinginkan, maka pemecatan bisa saja terjadi. 2. Tekanan publik dan media. Media dan publik Indonesia selalu menaruh perhatian besar pada kinerja pelatih timnas. Jika tekanan dari publik dan media terlalu besar, PSSI mungkin merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas demi meredakan kekecewaan dan membangun kembali kepercayaan. Publik mungkin menginginkan perubahan segera agar tim bisa lebih kompetitif. 3. Kurangnya kemajuan dalam pertandingan krusial. Meskipun tim muda, harapan untuk mendapatkan hasil terbaik di ajang-ajang besar seperti Piala AFF tetap tinggi. Jika PSSI merasa bahwa Shin Tae-yong tidak cukup berhasil dalam pertandingan penting, seperti di Piala AFF, dan tidak bisa meningkatkan performa tim dalam pertandingan-pertandingan krusial,
Mereka mungkin akan mencari pelatih yang lebih berpengalaman atau lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kegagalan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 memang memberikan hasil minor yang mengecewakan, terutama mengingat ekspektasi yang sangat tinggi setelah persiapan yang matang dan pengalaman tim. Secara pribadi, saya melihat ini sebagai momen yang bisa membuka beberapa refleksi penting dalam perjalanan timnas Indonesia dan kepelatihan Shin Tae-yong. 1. Tantangan untuk tim muda. Kemenangan atau kekalahan dalam turnamen besar seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan kedewasaan tim. Dengan mayoritas pemain Indonesia yang masih muda, kegagalan ini bisa jadi bagian dari proses pembelajaran yang panjang. Pemain muda memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tekanan pertandingan di level internasional. Meskipun begitu, kegagalan ini tetap bisa menjadi titik tolak untuk evaluasi menyeluruh tentang kesiapan mental dan kemampuan bertanding pada level tinggi. 2. Kegagalan dalam mengelola tekanan. Shin Tae-yong dihadapkan dengan tekanan besar, baik dari PSSI, media, maupun penggemar, untuk membawa timnas Indonesia mencapai semifinal atau bahkan lebih. Kegagalan ini memperlihatkan bahwa meskipun tim muda memiliki potensi, manajemen permainan dalam pertandingan penting masih menjadi tantangan besar. Keputusan-keputusan taktis dalam pertandingan melawan Filipina, misalnya, yang berujung pada kartu merah, menunjukkan bahwa kesalahan individu dan strategi dalam pertandingan krusial bisa berdampak signifikan. 3. Evaluasi dari PSSI. Sebagai pelatih yang sudah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, Shin Tae-yong tentunya masih memiliki peluang untuk bertahan jika PSSI merasa bahwa kegagalan ini adalah bagian dari proses pembangunan tim jangka panjang. Namun, evaluasi juga sangat penting untuk menilai apakah taktik dan pendekatannya sudah tepat untuk menghadapi tekanan di turnamen besar. PSSI harus menilai apakah Shin Tae-yong bisa memperbaiki kelemahan yang ada, terutama dalam memaksimalkan potensi pemain muda dan menciptakan tim yang lebih matang di pertandingan penting. 4. Harapan untuk masa depan. Kegagalan di Piala AFF 2024 memang mengecewakan, namun penting untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Dengan fokus pada SEA Games 2025, yang merupakan target jangka pendek yang lebih realistis, Shin Tae-yong dan PSSI harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kekurangan yang ada. Pembinaan pemain muda dan penguatan mentalitas tim dalam menghadapi tekanan akan menjadi kunci kesuksesan di ajang-ajang mendatang. Secara keseluruhan, meskipun hasil minor ini sulit diterima, saya tetap percaya bahwa dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan di berbagai aspek, baik dari sisi pelatih, pemain, maupun pengelolaan tim, Shin Tae-yong masih bisa memberikan kontribusi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya melihat bahwa program yang dijalankan oleh Shin Tae-yong memiliki aspek positif dan juga tantangan besar. Saya cenderung mendukung program tersebut, terutama karena ada beberapa elemen penting dalam visi Shin Tae-yong yang berfokus pada pembangunan jangka panjang timnas Indonesia. Alasan mendukung program Shin Tae-yong. 1. Fokus pada pembinaan pemain muda. Salah satu kekuatan utama Shin Tae-yong adalah komitmennya terhadap pengembangan pemain muda. Dengan mayoritas pemain timnas Indonesia yang berusia di bawah 22 tahun, ini menunjukkan keberanian untuk membangun tim yang lebih berkelanjutan. Proses ini memerlukan waktu, dan kegagalan di Piala AFF 2024 bisa dianggap sebagai bagian dari perjalanan tersebut. Program ini memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang dan beradaptasi dengan tekanan kompetisi internasional. 2. Peningkatan kualitas tim secara sistematis. Shin Tae-yong berusaha untuk menanamkan gaya permainan yang lebih modern dan disiplin kepada timnas Indonesia. Ia mengutamakan penguasaan bola, organisasi permainan yang solid, dan adaptasi dengan taktik internasional yang lebih terstruktur. Ini adalah fondasi penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia Tenggara dan dunia. 3. Target jangka panjang yang jelas. Program Shin Tae-yong tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, seperti kemenangan di turnamen besar. Ia lebih menekankan pentingnya pembangunan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan, termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi turnamen internasional lainnya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki visi yang lebih besar dan berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya mengejar kemenangan instan.
Tantangan yang dihadapi program Shin Tae-yong. 1. Performa yang belum memadai di turnamen besar. Meskipun Shin Tae-yong memiliki visi jangka panjang yang jelas, hasil yang dicapai dalam turnamen besar seperti Piala AFF menunjukkan bahwa tim Indonesia masih perlu banyak pembenahan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Ketidaksiapan mental, pengelolaan tekanan, dan ketidakmatangan dalam permainan seringkali menjadi kendala dalam mencapai hasil maksimal. 2. Kesulitan dalam menyeimbangkan pengalaman dan potensi muda. Mengelola tim dengan pemain muda yang berpotensi besar memang sebuah tantangan. Kebutuhan untuk menggabungkan pengalaman dan potensi ini sangat penting. Shin Tae-yong harus mampu mengoptimalkan kekuatan pemain muda sambil tetap mempertahankan kedalaman tim dengan pemain berpengalaman, seperti yang terlihat dalam kegagalan menghadapi Filipina. 3. Tekanan dari publik dan media. Program jangka panjang memang tidak selalu langsung menghasilkan hasil instan. Namun, dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat dan media, Shin Tae-yong juga harus siap menghadapi tekanan yang besar. Jika hasil buruk terus berlanjut, kritik yang semakin tajam bisa memengaruhi stabilitasnya sebagai pelatih. Secara keseluruhan, saya mendukung program yang dijalankan oleh Shin Tae-yong, dengan catatan bahwa evaluasi dan perbaikan terus dilakukan. Pembinaan tim muda dan fokus pada pengembangan jangka panjang adalah langkah yang tepat, meskipun ada tantangan besar dalam mencapai hasil instan. Jika PSSI dan Shin Tae-yong bisa melakukan evaluasi yang matang dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, program ini memiliki potensi untuk membawa Indonesia lebih jauh di masa depan.